Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Selamat pagi para pendengar Rasinda yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Penyuluh bersama saya Ferry dan saya Wiwi, penyuluh agama Kristen Kabupaten Karanganyar. Kali ini kami mengangkat sebuah tema, Kasih Tuhan dalam segala perkara. Baiklah para pendengar Rasinda yang terkasih, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan materinya, kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu Allah Peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Para pendengar Rasinda yang terkasih, dalam kenyataan hidup manusia perlu kita sadari bahwa
Hidup bersama Tuhan tidak terlepas dari pergumulan, persoalan, dan kesulitan yang terkadang datang silih berganti dan bertubi-tubi. Dan dalam kenyataannya, sikap dan cara kita merespon pun terhadap segala perkara akan berbeda-beda. Lalu bagaimanakah respon yang dikehendaki oleh Allah dari manusia? Mungkin Pak Ferry bisa memberikan penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas kesempatan yang diberikan. Allah izinkan segala perkara itu terjadi atas manusia. Tentu saja Allah memiliki satu tujuan yang perlu dipahami oleh setiap kita manusia. Allah menginginkan manusia itu bergantung kepada Allah secara total. Artinya mengandalkan dan berserah hanya kepada Dia. Senantiasa. Karena apa? Karena Allah itulah yang memberikan kekuatan dan jawaban dari setiap perkara, pergumulan. Sehingga apa? Kita tidak perlu berputus asa. Karena memiliki Allah yang begitu peduli dengan kita. Lalu boleh ditambahkan lagi, yaitu Allah menginginkan kita supaya kita ini senantiasa belajar sehingga memiliki pengalaman rohani yang terus bertumbuh bersama Dia, bersama Tuhan. Situasi yang buruk yang terjadi, yang Tuhan izinkan supaya apa? Mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Kita memiliki satu kekuatan yang baru melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Lalu Allah ingin menyatakan kasih setianya, menyatakan kuasanya dalam mengatasi segala perkara itu. Kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kita perlu mengenal dan percaya kepada rencana dan kasih Allah dalam hidup kita. Dalam situasi sekalipun itu dianggap buruk, seperti bencana, kemalangan, malapetaka, apapun istilahnya, Allah menginginkan, Allah menunjukkan kasih-Nya itu nyata. Dan setia Tuhan tidak pernah terpengaruh apakah manusia itu setia kepada Dia atau tidak. Tetapi Tuhan membuktikan dari tahun ke tahun, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun, kasih Allah itu abadi. Saya percaya bahwa Allah izinkan segala perkara terjadi atas manusia ini adalah merupakan kehendak Allah. Dan Allah menghendaki manusia menyadari akan kelemahannya. Dan yang terpenting adalah berserah dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan cinta kasih-Nya. Kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Bu Wiwi, mengasihi manusia. Nah, Tuhan itu juga memakai orang-orang yang dipakai Tuhan dengan tujuan menyatakan kasih dan kuasanya, yaitu untuk menyelamatkan kehidupan umatnya. Saya mau minta tolong Bu Wiwi, apakah Bu Wiwi dapat memberikan gambaran mengenai cara Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kelepasan manusia dari bencana? Ya, baik Pak Ferry, terima kasih. Ya, kita ketahui Allah selalu hadir dalam setiap perkara yang kita hadapi, termasuk dalam bencana pandemi COVID-19 yang baru saja kita alami. Penyertaannya tiada henti melalui orang-orang yang dipakainya untuk mendatangkan kebaikan dan kelepasan manusia dari bencana. Nah, kilas balik kita bisa melihat dari Alkitab bagaimana pada masa lalu Allah memakai umatnya
untuk menolong umatnya juga. Allah memakai Nuh. Kita ingat cerita Nuh, bagaimana ia dipakai Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia di bumi saat terjadi bencana air bah 40 hari 40 malam. Allah menyelamatkan kehidupan manusia melalui Nuh. Kemudian Pak Ferry mungkin masih ingat cerita tentang Musa. Bagaimana Allah pakai Musa? Bagaimana Allah mempersiapkan Musa? Bagaimana Allah memimpin Musa untuk Musa bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan ada juga cerita tentang Yusuf, bagaimana Yusuf juga dipersiapkan Allah di Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bencana kelaparan. Dan banyak juga kisah-kisah yang lain, Allah gunakan umatnya untuk menolong umatnya. Dan kalau pada masa kini, ya tentu kita akan melihat juga Allah menggunakan umatnya untuk menolong umatnya. Pada masa kini, para pemimpin negeri atau bangsa yang diberi mandat untuk memimpin rakyatnya. Mereka diberikan mandat oleh rakyatnya untuk bisa mendatangkan damai dan sejahtera. Dan melalui para pemimpin bangsa inilah Allah menolong khususnya waktu itu bangsa Indonesia untuk keluar dari pandemi COVID-19. Dan ternyata bangsa Indonesia bisa terkendali angka COVID-19. Dan memang kita saat ini masih hidup bersama COVID-19. Dan kita masih tetap harus menjaga diri dan menjaga lingkungan supaya kita juga bisa tetap aman. Dan kita harus juga menghargai kerja lelah, jerih lelah dari para pemimpin-pemimpin yang mengupayakan situasi untuk membaik, untuk mendatangkan damai sejahtera, termasuk situasi kemalangan dalam bencana ini. Allah hadirkan mereka untuk menolong umatnya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu
ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan memakai pemerintah untuk bisa menangani dan menanggulangi bencana, kebijakan, dan segala hal telah diupayakan untuk bisa mengendalikan angka korban dari setiap bencana. Termasuk pemerintah Indonesia telah berupaya sedemikian rupa untuk mengendalikan angka COVID-19. Pemerintah berupaya untuk mensosialisasikan protokol kesehatan 5M plus 1D melalui beberapa poin. Yang pertama, pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, di dalam ruangan, ataupun di tempat-tempat umum yang berdesak-desakan. Kemudian pemerintah juga menganjurkan warganya untuk menjaga kebersihan diri, salah satunya dengan membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kemudian yang ketiga, pemerintah meminta masyarakat untuk bisa menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya ketika beraktivitas minimal
1,5 sampai dengan 2 meter jarak antar orang. Kemudian yang keempat, pemerintah meminta masyarakat untuk bisa menjauhi kerumunan agar tidak terjadi penularan virus dari COVID-19. Dan yang terakhir, yang kelima, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk bisa mengurangi mobilitas sosial. 5M. Tapi pemerintah pun menganjurkan warga masyarakat untuk bisa membangun kehidupan yang harmonis dengan Tuhannya melalui doa menurut kepercayaan masing-masing, supaya Tuhan pun mendengarkan segala keluh kesah, penderitaan yang dialami bangsa ini dan bahkan dunia ini. Itulah 5M1D yang selama pandemi COVID-19 sangat akrab dengan kita, dan kita bersyukur Tuhan mendengarkan segala keluh derita kita. Terbukti dengan mulai terkendalinya pandemi COVID-19 ini. Dan kita berharap Tuhan akan membawa kita terus pada kondisi yang makin membaik sehingga kita bisa memasuki situasi kondisi endemi. Dan kita menjadi bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dengan secara lebih baik, dalam arti kita bisa menjaga diri, kita bisa menghindari diri dari paparan virus COVID-19 ini. Dan pada waktu meningkatnya atau pada waktu puncak-puncaknya angka penderita COVID ini, pemerintah pun melalui 3T, yaitu testing, tracing, kemudian treatment, berupaya untuk bisa melakukan upaya pencegahan penularan dari pandemi COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat. Dan selain itu, melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah tetap berupaya agar kita masyarakat bisa menjaga aktivitas kita, bisa membatasi diri, bisa mengelola kehidupan kita menjadi lebih aman dan terhindar dari COVID-19 ini. Dan ada upaya lain untuk pemerintah bisa menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity melalui program vaksinasi COVID-19 untuk dosis pertama, kedua, dan bahkan sampai dosis ketiga atau booster. Pandemi COVID-19 yang sudah kita lalui sekitar 2 tahunan ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Yang pertama, kita diajar untuk hidup lebih sehat, lebih bersih diri dan lingkungan kita. Kemudian yang kedua, kita mengubah perilaku budaya pada suatu kenormalan baru, pada new normal, sesuatu budaya yang mengajarkan kita untuk bisa bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama kita, dengan lingkungan kita. Dan akhirnya, melalui semua upaya itu, pemerintah berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Dan kita sebagai rakyat menyadari bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini untuk mendatangkan damai sejahtera. Dan pemerintahlah yang menjadi tangan panjang Tuhan untuk bisa melakukan semuanya itu. Jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang juga takut pada Allah, kita juga perlu tunduk dan taat kepada pemerintah, karena
merekalah juga wakil Allah di dunia ini untuk mendatangkan damai dan sejahtera. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Setelah COVID-19 belum usai juga. Sekarang ada lagi satu penyakit yang cukup misterius, namanya hepatitis akut atau hepatitis misterius. Secara data tanggal 5 April tahun 2022, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menerima laporan dari Inggris Raya mengenai kasus hepatitis akut misterius ini. Tanggal 8 April 2022, terdapat 3 negara lain melaporkan kasus serupa. Tidak ditemukan adanya virus hepatitis A, B, C, D, dan E sebagai penyebab penyakit tersebut. Belum diketahui penyebabnya. Masih dalam kajian atau dalam penelitian. Tanggal 15 April 2022, WHO menetapkan kasus hepatitis akut sebagai
kejadian luar biasa atau KLB. Tanggal 21 April 2022 terdapat 169 kasus hepatitis akut dari 11 negara. Mengenai gejala awalnya, hanya mual, muntah, diare berat, dan demam ringan. Untuk gejala lanjutan, air seni berwarna pekat seperti air teh, dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, dan kesadaran menurun. Untuk penderita, ini adalah usia 6 bulan sampai dengan 16 tahun. Bagaimanapun juga, yang namanya sebuah penyakit itu tidak disukai. Akan tetapi, kita punya cara untuk menghadapinya, yaitu dengan cara pencegahan hepatitis akut ini. Yang pertama, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama rajin mencuci tangan, memakai sabun untuk mencegah penularan sebagai penyakit infeksi atau menjaga kebersihan saluran pencernaan. Lalu makan makanan yang benar-benar matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain, menghindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, serta menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker untuk menjaga kebersihan saluran pernapasan, jika bepergian, kemudian menjaga jarak dengan orang lain, menghindari keramaian atau kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, para pendengar Rasinda yang tercinta, segala sakit penyakit membuat kita sering takut, sering dihantui rasa was-was cemas. Namun Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, yang senantiasa akan mendatangkan damai sejahtera dari setiap perkara yang kita alami. Kita yakini semuanya itu, dan di atas semuanya itu, kita sebagai umat manusia, kita diberikan akal budi, kita diberikan pikiran untuk kita bisa berupaya mencegah, bisa mengobati, kita berupaya untuk lepas dari situasi yang tidak nyaman, tidak mengenakan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Dan dalam situasi saat ini, terkini dengan berkembangnya hepatitis akut ini, dengan situasi di mana penyebab dari penyakit ini, virus dari penyakit ini belum diketahui, masih dalam penyelidikan. Namun kita jangan lengah, kita perlu waspada, kita tetap berupaya untuk bisa semaksimal mungkin, seoptimal mungkin melakukan penanganan terhadap hepatitis akut. Nah, para pendengar yang terkasih, kita perlu untuk bisa melakukannya dengan yang pertama, kita mewaspadai gejala awal. Jika muncul, segera bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan yang kedua, jangan menunggu gejala lanjutan terjadi agar penderita dapat segera terselamatkan atau dapat tertolong. Yang ketiga, jika menemukan kasus hepatitis akut, segeralah melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat untuk segera dapat dilaporkan secara berjenjang ke tingkat pusat. Demikianlah saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa ambil bagian di dalam penanganan
maupun penanggulangan hepatitis akut ini. Jangan takut dan jangan gentar, ingat punya Allah yang hebat, Allah yang besar. Baiklah, para pendengar Rasinda yang terkasih, saat ini di seluruh dunia telah mengalami bencana yang memang harus dihadapi semua orang, baik orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Dan sudah banyak sekali korban jiwa akibat pandemi ini. Anak-anak Tuhan juga banyak yang harus meregang nyawa. Akan tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus selalu ingat akan firman-Nya. Harus ingat akan apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya, yaitu memberikan pengharapan. Jangan takut, jangan khawatir, apalagi sampai mengalami kekecewaan dalam menghadapi berbagai penyakit. Karena kita masih punya Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh bisa menyatakan mujizat-Nya dan benar-benar bisa menyatakan kuasa-Nya. Sehingga Yesus Sang Yehova Rafa, Tuhan Sang Penyembuh itu sanggup mengobati setiap sakit penyakit, apapun yang Bapak, Ibu, Saudara, pendengar sekalian berita, bisa disembuhkan. Ada seorang buta yang tidak pernah putus asa berasal dari Yeriko. Cerita ini tidak asing lagi buat kita semuanya. Yang bernama Bartimeus dan ayahnya bernama Timeus. Untuk mengetahui keadaan sekelilingnya, Bartimeus hanya mengandalkan pendengarannya. Mengapa? Karena dia mengalami kebutaan sejak lahir. Suara yang didengar membuat perasaannya bisa merasakan situasi keadaan yang ada di sekelilingnya. Jika ada orang yang berbicara atau membicarakan sesuatu indah atau harumnya bunga mawar, macam-macam tumbuhan yang bisa diambil manfaatnya, inilah yang membuat mata batinnya bisa membayangkan indah dan manfaatnya tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Karena kebutaannya, Bartimeus ini sangat-sangat kasihan. Dia tidak bisa bekerja karena tidak mempunyai keahlian untuk bisa bekerja. Ia bisa hidup atas pemberian orang lain, yaitu atas belas kasihan orang kepadanya. Sungguh ini suatu keadaan yang memprihatinkan. Akan tetapi suatu hari ia mendengar derap langkah orang banyak yang sedang membicarakan sesuatu yang penting. Bagi orang buta, hal mendengar, mencium, meraba memang boleh dikatakan lebih tajam daripada orang biasa. Ia pusatkan perhatian lebih lagi supaya bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Bartimeus ini bertanya kepada orang yang di dekatnya. Orang itu pun menjawab bahwa mereka sedang berjalan bersama Yesus yang sedang menuju ke sini. Mendengar hal ini, Bartimeus gemetar kegirangan. Ia sudah mendengar tentang Yesus yang mampu membuat mujizat, yang mampu membuat keajaiban-keajaiban, termasuk menyembuhkan orang yang buta sejak lahir di Yerusalem. Mujizat adalah keajaiban yang luar biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Bartimeus ini sungguh percaya bahwa Yesus mau menolongnya dan memulihkan matanya agar dapat melihat. Lalu Bartimeus ini berseru-seru kepada Yesus
dengan suara yang nyaring, "Yesus, anak Daud, kasihanlah aku." Orang-orang yang berada di dekatnya menyuruh diam dan tidak boleh ribut. Tetapi Bartimius berusaha sekuat tenaga agar memperoleh kesempatan yang baik ini. Tidak boleh disia-siakan. Ia semakin keras lagi berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanlah aku." Bartimius begitu yakin akan kuasa Yesus. Ketika mendengar teriakan Bartimius, Yesus pun berhenti. Yesus merasakan Bartimius sangat percaya dan merindukannya. Ia menyuruh seseorang untuk memanggil Bartimius untuk datang kepada Yesus. Lalu orang itu memanggil Bartimius. Dipegang tangannya oleh orang itu. Bartimius berjalan meloncat secepat-cepatnya sambil tersandung-sandung menemui Yesus. Bartimius ini adalah berusaha keras, berusaha dengan keadaannya yang tidak melihat lagi. Saudara sekalian pendengar bisa bayangkan upaya yang diusahakan oleh Bartimius ini sampai dia harus jatuh berulang-ulang kali karena tersandung. Dengan suara lembut, Yesus bertanya kepada Bartimius, "Apa yang ingin aku lakukan untukmu?" Jawab Bartimius, "Aku ingin agar dapat melihat." Kata Yesus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Karena Bartimius percaya bahwa Yesus, ia membuka matanya dan dia dapat melihat. Bartimius telah sembuh. Bartimius bisa melihat indahnya alam raya dan ia tidak hanya mengucap terima kasih, tetapi terus memuji Allah dengan girang. Semua orang dalam rombongan itu juga memuji Allah. Para pendengar yang terkasih, Rasinda yang diberkati oleh Tuhan. Melalui cerita Bartimius ini, kita bisa meneladani bahwa segala kekurangan kita, penderitaan kita yang tak kunjung selesai, mungkin juga ejekan atau hinaan yang harus kita terima. Kita tetap sabar, tegar dan bersemangat. Bergantunglah kepada Tuhan dalam doa dan pengharapan. Maka jika kita setia dan beriman kepada Yesus, pasti Yesus menolong dan memberikan berkat-Nya. Seperti yang dijanjikan dalam kitab Matius pasal 21 ayat 22. "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Dan pesannya di dalam kitab Yohanes 16 ayat 33. "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Yesus akan memberi yang kita minta dengan penuh kepercayaan. Bartimius menyebut Yesus dengan ragu, satu ungkapan yang penuh rasa hormat yang tinggi. Yesus sang juru selamat sejati, penolong umatnya yang percaya kepadanya. Di dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Mazmur 23 ayat 4, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Para pendengar Rasinda yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.